kiri. Nah, saudara-saudaraku, setelah 8 tahun kekuasaan Jokowi, apa yang kita lihat dan rasakan sekarang ini? Saya lihat seluruh agenda rezim Jokowi sejak jadi presiden sampai sekarang, selama 7 tahun, makin kelihatan jelas. Maaf, mungkin istilahnya omongannya di kutub utara, ya, kenyataannya di kutub selatan. Memang slogannya muluk-muluk, dari nawacita, tol laut, presiden akan memimpin langsung pemberantasan korupsi, akan memberantas nepotisme, akan membuat kabinet ramping, akan mengadili pelaku kejahatan HAM, akan kerja, tidak akan impor bahan pangan, tidak akan menambah utang, dan ada puluhan akan lagi. Maka pembodohan pada rakyat selama ini sebaiknya segera dihentikan menurut saya. Misalnya janji stop impor pangan misalnya. Yang terjadi sebaliknya, Indonesia tetap mengimpor beras, kedelai, daging, garam, dan lain-lain sehingga para petani dan peternak makin susah hidupnya. Utang luar negeri zaman rezim Jokowi sudah membengkak sampai 6.711 triliun. Dan ternyata menurut Tempo ada utang tersembunyi kepada Cina sebesar 247 triliun. Nah, perlahan tapi pasti Indonesia akan masuk ke perangkap utang debt trap Cina. Itu pasti. Ya. Nah, rezim Jokowi boleh jadi bisa terlihat sebagai a government by political clowns. Pemerintah yang terdiri dari pelawak-pelawak politik. Saya tidak berani menyebutkan a government by political bandits. Government dari bandit politik ya, supaya tidak terlalu vulgar. Nah, saya catat beberapa hal yang makin suram dan gelap di Indonesia sekarang ini. Yang pertama, bangsa Indonesia telah terbelah dengan politik Jokowi yang partisan. Kekuatan-kekuatan Islamofobia dalam rezim Jokowi meletakkan umat Islam Indonesia sebagai musuh politik. Ulama yang bersikap kritis dikriminalisasi dengan segala macam dalih. FPI yang berhasil melakukan demo damai terbesar sepanjang sejarah Indonesia dibubarkan lewat keputusan politik. Padahal ketika FPI yang dikomandoi oleh HRS, Habib Rizik Syihab, melancarkan aksi damainya, seluruh etika politik dan tertib hukum dipatuhi secara maksimal. Hampir tidak ada rumput atau tanaman kecil rusak gara-gara diinjak. Tidak ada bakar-bakar ban di tengah jalan, tidak ada gedung pemerintah dilempari batu, tidak ada perlawanan sedikit pun terhadap aparat keamanan. Hanya karena HRS tetap kritis dan vokal, maka framing politik dengan skala fabrikasi, distorsi, dan disinformasi, HRS dipalu kodam sebagai musuh NKRI dan dalih-dalih hukum buatan lainnya. Sampai sekarang, HRS dan beberapa Habib lainnya masih meringkuk di penjara. HTI juga dibubarkan lewat keputusan politik, bukan keputusan hukum yang transparan. Nah, saya heran oknum-oknum penting dalam tubuh rezim Jokowi kok bisa merasa sangat kuat. Nah, ini saya heran terus terang. Padahal lewat 2 kali Pilpres dengan dibantu oleh polisi dan mesin birokrasi, kemenangan pada Pilpres 2014 itu hanya 53%. Dan lagi-lagi dengan bantuan yang masif dari polisi, ya, birokrasi, dan alat-alat yang dimiliki pemerintah, akhirnya cuma dapat 55%. Tapi gayanya seperti menang secara landslide victory, lewat pemilihan yang bersih seolah-olah. Nah, saya tidak paham melihat tingkah laku oknum-oknum dalam tubuh rezim Jokowi sekarang ini. Nah, kemudian hampir separuh anak bangsa yang tidak memilih Jokowi dianggap musuh negara. Itu semua akibat perilaku rezim yang mengalami defisit nilai-nilai demokrasi, akibat defisit etika dan moral, bahkan rezim saya kira menderita nihilisme moral. Kedua, rezim Jokowi makin memperparah kolonialisme baru dari kekuatan asing untuk menjajah dan menghisap ekonomi Indonesia. Ini saya minjam istilah yang digunakan Profesor Edi Swasono dari UI. Nah, saudara-saudaraku,
Yang menarik, Badan Intelijen Negara